wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, kita sudah sampai di part ke-100 dan di part ke-100 ini alhamdulillah kita akan membahas tentang makam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun kondisinya saya lagi berada di luar, tapi saya betul-betul menyempatkan untuk pembahasan ini, dan ini akan menjadi tanda bahwa ini adalah part ke-100 untuk pembahasan tentang haji dan umroh ya. Nah, kali ini adalah kita membahas tentang makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dahulunya itu dinamakan dengan Maksurah. Nah, setelah masjid diperluas, jadi makam ini termasuk di dalam bangunan masjid ya teman-teman semuanya. Nah, pada bangunan ini terdapat ada beberapa pintu ya. Nah, salah satu di antara pintunya adalah pintu sebelah kiblat itu dinamai dengan pintu At-Taubah, kemudian pintu sebelah timur dinamai dengan pintu Fatimah, dan pintu sebelah utara dinamai dengan pintu Tahajud, dan pintu sebelah barat ke Raudhah itu sudah ditutup. Nah, dalam ruangan ini terdapat 3 makam, yaitu ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ada Sayyidina Umar bin Khattab juga. Kemudian kapan sih sebetulnya waktu ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah ini? Apakah memang bisa diakses untuk kapan saja, ataukah ada waktu-waktu tertentunya? Nah, ini dia berbeda dengan Masjidil Haram Makkah yang terbuka untuk jamaah selama 24 jam. Nah, Masjid Nabawi itu hanya dibuka pukul 3 sampai jam 22 saja, jam 10 malam, kecuali memang ada pintu 25 yang memang aksesnya bisa dibuka kapan saja. Nah, untuk itu pengurus masjid itu mengatur waktu untuk berziarah ya. Nah, jemaah haji perempuan itu dapat mengunjungi Raudhah kalau dulu memang, dan bisa berziarah ke makam Rasulullah pada pukul 07 sampai jam 10, dan mulanya itu ba'da Isya hingga pukul 22 waktu Arab Saudi. Tapi nanti disesuaikan aja teman-teman untuk kapan bisa diakses sesuai dengan tahun dan kebijakan dari Arab Saudi waktu di mana teman-teman berkunjung ke sana. Nah, biasanya Mutawif atau tour leader akan mengabari dan menginformasikan tentang hal ini. Selanjutnya, tempat berziarah perempuan itu terpisah dengan tempat berziarah laki-laki yang dibatasi dengan sekat yang dipasang itu khusus ketika perempuan berziarah seperti ini ya. Jadi ini makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau untuk perempuan tuh sebelah kirinya makam Rasul, kemudian sebelah kanannya itu Raudhah seperti itu ya. Nah, selanjutnya juga ada pembahasan tentang makam Baqi Al-Gharqad. Makam Baqi Al-Gharqad ini teman-teman semuanya adalah tanah kuburan yang sejak zaman jahiliyah sampai sekarang itu masih tetap ada ya teman-teman. Nah, jamaah haji yang meninggal di Madinah itu dimakamkan di Baqi, dan ini terletak di sebelah timur Masjid Nabawi. Dan di tempat itu dimakamkan Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifah yang ketiga ya, dan kemudian para istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Aisyah, kemudian Ummu Salamah, kemudian Juwairiyah, Zainab radhiyallahu an, Hafsah binti Umar bin Khattab, kemudian Maria Qibtiyah, dan serta putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka yaitu ada Ibrahim, kemudian Siti Fatimah, kemudian Ummu Kulsum, dan sebagainya. Nah, Ruqayyah, Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Raudhah Rasulullah juga dimakamkan di pemakaman ini. Nah, di sini pula dimakamkan ulama tabi'in al-kubra, yaitu Imam Nafi atau disebut dengan gurunya Imam Malik bin Anas. Nah, sahabat yang mula-mula dimakamkan di Baqi adalah Abu Umamah, Hasan bin Zararah dari kaum Ansor, dan Utsman bin Maz'un dari golongan Muhajirin teman-teman. Dan ini dikenal, kenapa dikenal dengan nama Baqi atau makam Baqi Al-Gharqad? Karena di sini memang dulu
dulu kala ya ada tumbuh pepohonan gorkot atau gerumbul yang sejenis pohon yang berdaun kecil dan berduri. Nah, di Baki ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca salam dan doa berikut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kullama kana lailataha min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam yakhruju min akhiril laili ilal baqi fayaqulu assalamu alaikum daru qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahikun Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Masya Allah. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan menjelang malam sampai di Baki. Lalu Rasulullah bersabda bahwa assalamualaikum, ya, jadi salam sejahtera atas kalian wahai penghuni rumah kaum beriman. Apa yang dijanjikan kepada kalian yang masih ditangguhkan besok itu pasti akan datang kepada kalian, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah ahli Baki Al-Gharqad. Masya Allah. Nah, ini dia makam Baki Al-Gharqad di Madinah ya. Kalau saya belum pernah nih, baru hanya lewat saja ya. Jadi ini namanya makam Baki Al-Gharqad di Madinah. Dan di next video insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan lanjut pembahasan di ke-101 tentang namanya masjid-masjid yang ada di kota Madinah seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa untuk share ya teman-teman semuanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.